Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Al-hadithur rabi' an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitanu fa'alaikum bil jama'ah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Dari Abu Darda, mudah-mudahan Allah meridainya, dia mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min thalathah, tidak ada 3 orang, fi qaryah, baik di desa, wala badwin, ataupun di tempat badui, orang-orang badui yang nomaden, la tuqamu, yang tidak ditegakkan fihim pada mereka as-salatu, salat, maksudnya salat jamaah, illa, kecuali qad istahwada, sungguh telah menguasai, alaihim, terhadap mereka, asyaitanu, setan. Fa'alaikum, maka lazimilah, selalulah, bil jamaah, salat jamaah. Fa innama, sesungguhnya tiada lain, ya'kulu dhi'bu, serigala itu memakan, minal ghanam, dari kambing-kambing, al-qasiyata, yang menyempal atau yang menyendiri. Qala Zaidah, berkata Zaidah, qala Sa'ib, berkata Sa'ib, yakni bil jamaah, salat bil jamaah, yang dimaksud jamaah dalam hadis ini adalah salat berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim dan Az-Zahabi. Inilah dalil yang menunjukkan salat jamaah hukumnya apa? Wajib atau fardu kifayah. Jadi bukan fardu ain. Kalau ada satu kampung tidak ada sholat jamaahnya, dosa semuanya, karena di sini disebutkan istahwadha alaihimus syaitan, berarti sudah dikuasai setan. Maka minimal ada yang sholat jamaah, meskipun itu hanya 3 orang, meskipun itu hanya 2 orang. Di satu kampung isinya 3 orang, harus ada jamaah, berarti harus ada 2 orang yang hadir sholat jamaah. Yang satu yang tidak hadir enggak berdosa. Kenapa? Sudah ditegakkan salat jamaah. Jadi kata-kata di sini la tuqamu, yang tidak ditegakkan salat, yaitu salat jamaah, menunjukkan bahwa kalau sudah ada yang menegakkan salat jamaah, maka dosa tersebut sudah gugur dari satu kampung tadi. Satu kampung isinya 50 orang, tapi yang salat jamaah tidak 50 orang, hanya 10 orang. Nah, yang 40 sudah gugur dosa mereka dari menegakkan salat jamaah. Maka hukumnya apa? Fardu kifayah. Sudah ada yang melakukan, berarti yang lain-lain tidak dosa. Tapi tadi sholatnya tidak sempurna kalau sholatnya di rumah padahal dia laki-laki dan mendengar adzan. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, qaryah itu artinya desa, badwin itu adalah badui. Badui itu maksudnya tempat tinggal orang-orang badui yang mereka berpindah-pindah tempat. Jadi orang Badui itu kan bergerombol, mereka satu kabilah misalnya, mereka singgah di satu tempat padang pasir, hidup di situ, berburu, mencari buruan di tempat tersebut. Nanti kalau buruannya sudah habis, mereka akan pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, tempat yang ditinggali oleh orang-orang Arab Badui ini ketika mereka singgah di tempat tersebut, itu harus ada sholat jamaah di situ. Kalau ada apa? Salasah, ada 3 orang, harus ada sholat jamaah. Berarti zahirnya kalau hanya 2 orang, maka tidak ada sholat jamaah, masih dimaafkan, karena sholat jamaah kan minimalnya kan 2 orang. Nah, namanya satu tempat isinya 2 orang, ya kadang-kadang satu orang yang ini punya udzur, akhirnya tidak ada jamaah, ya wajar itu. Tapi kalau 3 orang, jangan sampai tidak ada jamaah. Kalau ada udzur gimana? Ya yang udzur satu aja, yang satunya, yang 2-nya harus jamaah. Kecuali kalau semuanya punya udzur, ternyata semuanya 3 orang ini sakit semuanya, kalau itu ada udzur, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada udzur, maka hendaklah tetap harus ada jamaah minimal 2 orang, sehingga yang 1 orang yang boleh untuk tidak sholat jamaah. Faedah berikutnya,
Beliau mengatakan fa'alaikum, lazimilah. Alaikum dalam bahasa Arab artinya ilzamu, lazimi. Lazimi itu maksudnya jangan pernah meninggalkan. Jadi sholat jamaah itu hukum asalnya adalah dilakukan setiap hari 5 kali. Jangan bolong-bolong. Karena sebagian tempat itu sholat jamaahnya bolong-bolong. Maghrib ada jamaah, Isya ada jamaah, subuh ada jamaah cuma 2 orang atau 3 orang, zuhur asar kosong. Sebagian masjid kayak begitu, Pak. Nah itu masjid nggak benar kayak begitu. Mestinya jamaah itu alaikum, lazimi. Sholatnya kan 5 kali, ya berarti jamaahnya 5 kali juga. Jangan bolong-bolong seperti tersebut. Nih. Faedah berikutnya, Rasul memperumpamakan orang yang tidak sholat jamaah itu seperti kambing yang menyempal dari ghanam. Ghanam itu kumpulan kambing. Ini kalau ada kumpulan kambing, biasanya serigala itu tidak akan menyerang, tetapi menyerang satu kambing yang menyempal dari jamaah kambing tadi. Dikejar-kejar oleh serigala ini. Nah, ada satu yang kemudian menyempal. Yang menyempal inilah yang nanti akan dibuntuti oleh serigala. Silakan panjenengan lihat bagaimana serigala nangkap kambing. Karena saya pernah melihat meskipun dari YouTube. Apa sih maksud Nabi serigala menyerang al-qasiyah yang menyempal? Nah, ternyata begitu. Ada rombongan kambing, ini dikejar oleh serigala. Begitu sudah ada satu yang menyempal, yang lainnya tadi sudah ditinggal oleh serigala. Yang satu yang menyempal ini yang diserang. Nah, maka yang kemakan yang satu yang menyempal ini. Artinya sebagaimana kita sholat jamaah ini menjaga kita dari setan, maka jangan kita keluar dari sholat jamaah. Begitu kita meninggalkan sholat jamaah, sangat mudah bagi setan untuk mengganggu kita. Setan mudah untuk membisiki kita. Tapi kalau kita rutin sholat jamaah, maka setan meskipun bisa mengganggu kita, nanti kita akan dikuatkan oleh malaikat yang bersama kita. Manusia ini dalam dirinya ada 4 menurut para ulama. Ada nafsunya sendiri, ada penasihat dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Allah yaitu ada penasihat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada malaikat dan ada setan. Nah, kalau malaikat sama setan ini saling mempengaruhi. Setannya mempengaruhi, malaikatnya juga mempengaruhi. Mana yang lebih kuat, itulah yang menang. Bisikan setannya lebih kuat, maka akan menang. Bisikan malaikatnya lebih kuat, akan menang. Nah, maka di sini Nabi menghasung kita untuk sholat jamaah supaya apa? Bisikan setannya itu melemah. Kalau kita sering tidak sholat jamaah, bisikan setannya bisa menguat. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perumpamaan serigala menyerang satu kambing yang menyempal ini. Baik, kita tambah satu hadis lagi. Al haditsul khamis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu su'ila an rajulin yasumun nahara wa yaqumul laila wa la yashhadu jumu'atan wa la jama'atan faqala huwa fin nar, rawahu at-Tirmidzi mauqufan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya dia ditanya tentang seorang laki-laki yang puasa siang hari, tahajud malam hari, tetapi tidak menghadiri salat Jumat, juga tidak menghadiri salat jamaah. Maka Ibnu Abbas berfatwa dia di dalam neraka. Hadis riwayat Tirmidzi secara mauquf. Mauquf itu maksudnya perkataan Ibnu Abbas, bukan perkataan Nabi. Wa qala, dan Tirmidzi menjelaskan, wa ma'nal hadis, maksud hadis ini adalah alla yashhadal jama'ata wal jumu'ata, dia tidak datang kepada salat jamaah dan jumatan raghbatan anha, karena berpaling dari salat jamaah, wastighfafan bihaqqiha, dan meremehkan kewajibannya, wa tahawunan biha, dan menyepelekan salat jamaah tersebut. Hadis ini atau asar ini merupakan dalil bahwasanya salat jamaah hukumnya wajib. Makanya Ibnu Abbas ketika ditanya ada orang tidak mau salat jamaah gimana, kata Ibnu Abbas, masuk neraka. Berarti salat jamaah hukumnya wajib, tapi jatuhnya tadi nggih fardu kifayah. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Pertama, hadis ini bertanya tentang rojul. Rojul itu artinya laki-laki dewasa. Maka sholat jamaah, sholat Jumat itu wajibnya untuk laki-laki dewasa, bukan untuk anak-anak. Anak-anak nggak wajib, karena rojul itu artinya laki-laki dewasa.
Kalau laki-laki tapi masih anak-anak berarti bukan rojul, nggak wajib. Perempuan bukan rojul, nggak wajib. Karena itu dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 4 orang yang tidak wajib Jumatan. Beliau mengatakan, al-jumu'atu haqqun wajibun. Jumatan itu adalah satu hak yang wajib. Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, fi jamaah, dilakukan berjamaah. Illa arba'ah, kecuali 4 orang tidak wajib jamaah Jumat. Abdan mamlukan, budak tidak wajib Jumatan karena dia dimiliki oleh majikannya, harus izin dulu kepada majikannya. Awimra'atan, atau perempuan karena dia sibuk mengurusi rumahnya dan juga lebih baik kalau dia di rumahnya. Au sabiyan, atau anak kecil. Au maridon, atau orang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud dari Tariq bin Syihab. Hadis ini sahih. Sebagian orang menganggap hadis ini dhaif. Kenapa? Karena Tariq bin Syihab belum pernah mendengar hadis dari Nabi. Nah, ini adalah perkataan yang tidak benar. Kenapa? Tariq bin Syihab ini meskipun tidak pernah mendengar hadis dari Nabi, tapi dia sahabat Nabi. Jadi Tariq ini ketika Nabi masih hidup itu Tariq masih kecil, sehingga belum pernah mendengar hadis dari Nabi. Tapi dia mendengar hadis dari sahabat-sahabat yang lain. Nah, seperti ini disebut mursal sahabi. Hadis yang mursal sahabi itu hujjah, itu bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, maka hadis ini sahih. Jadi nggak ada masalah. Ini Tariq bin Syihab belum pernah mendengar hadis dari Nabi, nggak ada masalah. Karena seringkali sahabat-sahabat Nabi meriwayatkan hadis dari Nabi, padahal tidak mendengarnya dari Nabi secara langsung. Contohnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu hadisnya ada 5.000 hadis. Dia menceritakan tentang perang Uhud, menceritakan tentang perang Badar. Apakah dia sudah masuk Islam pada perang Uhud, perang Badar? Belum. Nah, dia masuk Islamnya itu pada perang Khaybar tahun 6 Hijriah, tahun 7 Hijriah. Perang Uhud tahun 2 Hijriah, perang Badar tahun 3 Hijriah. Ya dia jelas belum masuk Islam. Lah kok dia bisa meriwayatkan hadis? Dan hadisnya kok diterima oleh para ulama? Itu karena tadi mursal sahabi. Dia tidak mendengar langsung dari Nabi, tapi dia dengar dari sahabat-sahabat yang lain. Gak ada masalah. Contohnya hadis ini juga. Anggaplah hadis ini dianggap dhaif, anggaplah. Tetapi sudah ada ijma' para ulama. Ibnul Munzir mengatakan wa ajma'u alla jumu'ata 'alan nisa. Ulama sudah sepakat bahwa Jumatan tidak wajib bagi perempuan. Berarti perempuan tidak wajib Jumatan. Kalau ada pendapat yang mengatakan Jumatan wajib bagi perempuan, itu pendapat yang menyelisihi kesepakatan ulama, itu pendapat yang lemah atau salah. Harus diakui salah kalau memang mengetahui bahwa itu salah. Maka di sini yang dibahas adalah rojul, laki-laki, perempuan tidak wajib Jumatan. Baik, inilah yang dapat kita pelajari pada hari ini. Benarnya diri Allah Ta'ala, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya.
wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.